Well, it's an honor that we have Pastor Naomi Dowdy back with us in this Bible study. This is after Christmas. Well, everybody, Merry Christmas. Selamat Natal, dan dalam penantian untuk masuk tutup tahun, kita diberkati kembali dengan tamu spesial kita, Pastor Naomi Dowdy, seorang senior leader dari gereja yang sukses. Bagaimana dia melakukan tongkat estafet yang dilepaskan bagi penerusnya dia. Sekarang sudah penerus keempat, mari kita belajar dan tutup tahun merenungkan bagaimana kita akan kelola gereja kita yang Tuhan percayakan menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang, sampai ke 1000 generasi, semua peralihan dapat terjadi dengan sempurna. Well, we welcome you, Pastor Naomi Dowdy. Thank you so much for being back with us. Oh, it's always a great joy for me to be back with you, Yes. Pastor, with all the pastors here in Indonesia. Yes, and thank you so much and for joining us after Christmas. I'm sure you're so busy and tied up. Well, everybody's busy during Christmas time. Yeah, don't we all? Yeah. But we cannot forget what to do in 2024, which is only 4 days away from the time this Bible study is being on air. Yeah. Well, one of the things that as we leave behind one year and move toward another year is that we need to be focusing on future. And really, Yes. that's what transition is all about. It's about future. Are we ready for our future? Correct. So let's close the year with our Indonesian pastors and church leaders in our respective churches, so they know how to prepare themselves to move forward as they leave 2023 and enter into 2024 successfully. Well, as you leave one era of time and you move into a new era, one thing is to examine where were we in the past and what do we need to get ready for as we move into our future. And I think we can learn a lot from Jesus in that era because he only had a short span to actually be in his present time, and then he had to be thinking about the future from the very day one. So, let me translate. Sama seperti Yesus ya, kalau kita itu mau, ini sudah Desember 27 ya, Bapak Ibu sekalian, para pendeta, para pemimpin gereja, pemimpin sinode, dan juga semua para pemimpin apprentice-nya Tuhan di gereja lokal. Pada waktu kita meninggalkan tahun yang lalu, dan kita masuk ke tahun yang baru, tentu persiapan, perencanaan sudah dibuat. Dan kita mesti berani meninggalkan yang lama untuk maju kembali. Nah, sama juga dengan Yesus, dia juga bertransisi membawa murid-muridnya ke tempat di mana mereka akan masuk ke dalam peranan yang baru. Karena Yesus harus maju terus meninggalkan bumi supaya mereka kerajaannya dapat dikembangkan, dimajukan, diberitakan oleh penerus-penerus dia. Yeah, well, in anything that we do, we can always look back to Scripture, right? We look at what Jesus did, because we have talked a lot about succession in 2 other times or 3 other times we've been online. So I'll refer to some of those over again, but let's look at some new areas as well. Baik, seperti Yesus juga mempersiapkan murid-muridnya untuk mengambil peranan yang mereka telah dipanggil untuk berperan. Setelah Yesus meninggalkan bumi di hari Isa Al-Masih, Yesus betul-betul mempersiapkan dari Yohanes 20, John 20, di mana dia berkata seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku utus engkau. Ini berlaku bagi kita semua loh. Bagaimana gereja-gereja mengutus murid-murid Kristus melalui gerejanya. Nah, berarti kita sudah menjamah, sudah mendengar tentang Yohanes 20, 21. Sekarang kita mau dengarkan dari Pastor Naomi Dowdy. Berikutnya, ayat berikutnya apa yang menjadi pegangan kita untuk perencanaan suksesi ini? Yes. Yeah. One of the first things we see is that Jesus understood his time, let's say his time for transition. Even though he was young, he understood it was time to pass the baton.
Satu hal yang Anda bisa perhatikan, Anda bisa lihat di slide-nya juga ya. Yesus memahami waktunya dia. Kapan, walaupun dia masih muda loh, kan masih 30-an kan, tapi dia tahu waktunya tuh sudah tiba, kapan tibanya dia tuh ngerti sekali. Dan dia tahu kapan dia selesaikan porsinya dia dalam melakukan tugas Allah Bapaknya. So Pastor Indri, this is where we have to shift our mind. Sometimes we pass the baton only when we get old. But Jesus is showing us it's not a matter of age, it's a matter of timing. Dari Yesus kita belajar Bapak Ibu sekalian, kalau kita manusia mikirin penerus-penerus kita, tunggu kita sudah lanjut usia. Kalau kita udah tua, udah gak kuat berdiri, baru mikirin penerusnya. Tapi kalau Yesus tidak berdasarkan usia, tapi berdasarkan waktu Tuhan. So think about it. We think about if I take this, I'm going to say as this pastor forever and ever, or till I'm very old. But we can stay in our pastorship or leadership actually too long. We can stay beyond our effective timing. So we need to know our timing and make the transition while things are still good. So it's not a matter how old and how healthy you are still, that you can still be in the leadership position, but it's about timing that the senior leaders should be discerning. When is the time? Okay. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan karena pendetanya masih sehat, jadi dia masih tetap bertahan gitu loh di dalam posisi kepemimpinan. Makanya jabatannya tetap dia pegang karena masih sehat. Itu salah. Seperti Yesus, dia masih muda, tapi dia tahu itu waktunya Allah Bapa, bahwa dia harus lepaskan tongkat estafetnya. Apakah kita sebagai gembala-gembala senior yang sudah usia ini tahu, mengerti waktunya Tuhan untuk kita serah terima itu di musim yang mana? Sekarang apa bukan? Oke. Well, that means if we look at Jesus' example, then in his example, it meant that he started planning for his succession from day one when he was picking and choosing his disciples. Yeah, remembering how in Luke 16, I think he prayed all night long to choose the 12. Now I understand that this is not an easy thing to plan succession. Yeah, it's not a just overnight decision, you know. Yeah, very true. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus itu merencanakan suksesi sudah dari hari pertama semenjak dia dimunculkan Bapaknya untuk pelayanan dia mulai, yaitu di waktu dibaptis Sungai Yordan tentunya. Oke, begitu dia diluncurkan, dia diuji di padang gurun oleh Roh Kudus, bertemu dengan iblis, dia berhasil. Langsung dia keluar di padang gurun dengan kuasa Roh Kudus dan dia mulai. Nah, di saat itu sudah dia bikin perencanaan waktu dia pilih 12 muridnya. Oke, Pastor Naomi. Jesus was intentional in his plan to pass the baton. So he immediately began to disciple his followers, his 12 followers, to be able to become leaders. He started from day one to talk to them like a disciple, to talk to them about a leader, and to bring correction in their life so they could accelerate in their assimilation of a leader's mentality. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus itu dari hari pertama udah milih dan mereka tuh berjalan sama Yesus, dimodelin, diajarkan, jadi diteladani, dikoreksi. Apa yang mereka tidak mengerti, bagaimana jadi leader, dan juga murid yang dipersiapkan jadi leader. Nah itu semua terjadi selama 3 tahun itu. Oke, Pastor Naomi. Because sometimes when we're working with leaders, they got to get just a little bit more. They have to learn a little bit more, and then I'll pass the baton. So the time keeps dragging out until the mentee begins to feel like, hey,
succession planning is not going to happen. I'm going to be 60, 70 years old before they finally decide to give me the baton. So they get discouraged and they'll take off and leave, and you have no one. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali gembala seniornya tuh selalu merasa kayaknya belum siap nih. Orang yang dipersiapkan untuk jadi penerus kayaknya belum siap. Lama-lama tertunda. Orang yang merasa perlu dipersiapkan jadi mundur akhirnya. Karena tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk praktekkan apa yang dia pelajari. Dan selalu tidak cukup untuk dia bisa masuk di dalam posisi penerus itu. Yeah. It does take time to mentor a leader that can be a leader at the level of a senior pastor or to take on a senior pastor's role. That's true. Memang, Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil jabatan dan posisi kedudukan gembala senior butuh waktu panjang. Saya mendingan pakai kata panjang daripada lama gitu ya. Memang butuh waktu panjang untuk persiapannya di jabatan si gembala senior itu. Please. Yeah, it's important to realize from my experience, to look at it, it can take at least 10 years of intentional preparing and developing your successor before they might be ready to make the transition. Jadi memang Bapak Ibu sekalian itu butuh waktu yang panjang. Oke, kalau menjadi lama, kalau si gembala senior ngomong terus nggak cukup gitu. Sampai gembala seniornya mencapai 60-70 tahun masih belum ada transisi. Itu bikin calon-calonnya bisa pindah gereja. Tetapi kalau kita perhatikan preparation time yang bisa dianggap berdasarkan pengalaman pribadi kesuksesan beliau, Pastor Naomi, butuh sedikit-dikitnya 10 tahun untuk mempersiapkan dan mengembangkan penerus ke level kedewasaan rohani dengan keahlian dan hati berintegritas dan betul-betul dia menghidupi, memiliki visi gerejanya sendiri secara sepenuhnya. Kita butuh keduanya, hati dan skill. We need both the breadth and the depth ya. Yeah, because it's not just 10 years they're on staff, but it's 10 years of intentionally teaching them how to hear from God, think like a leader, not just a manager, to know how to strategize, to know how to handle difficult situations. That takes time and experience to develop. Jadi orang yang dipersiapkan untuk menjadi penerus, untuk ngambil tongkat estafet itu, memang waktunya panjang. Kenapa? Karena harus secara intensional dia ditempatkan di situasi di mana dia menghadapi masalah nih, yang biasanya seniornya hadapi, sekarang dia ngadepin. Dan dibiarin, kita nonton bagaimana dia bisa buat strategi untuk berpikir sebagai pemimpin, bukan manajer. Jangan manage aja, memanajemen, tapi leading. It does include making decision, strategizing, finalizing, right? Yeah, they can make decisions, and they need to bring that plan to you in the beginning, let you review it so that you can critique it or say, hey, did you think about this? What did you think about that? Or what if you did this? And so that they learn how to evaluate the strength of their decisions. Yeah, I just did it today in the meeting. Okay, you got it. Iya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya juga lagi praktek ya dengan meeting yang barusan saya lakukan. Pada waktu mereka mengusulkan strateginya begini, prosesnya begini. Nanti kan di tengah jalan mereka kan kesendat-sendat, kesandung-sandung menghadapi isu ini, menghadapi isu ini. Nanti mereka lapor ke saya. Pada waktu mereka lapor ke kita, senior leadernya, kita dengerin aja. Kemudian kita masukin, yang bagian ini kamu pernah pikirkan nggak? Yang bagian ini bagaimana? Kamu ada pikiran mengenai ini? Jadi suruh pikirannya tuh ada di mereka. Jangan pikiran kita yang memfinalkan. Sehingga mereka berkembang untuk tahu bagaimana melihat, punya lensa perspektifnya pemimpin, bukan manajer. So really what we're saying is, in this first segment we've been talking about, is the key is timing, knowing your timing and preparing
for someone to succeed you even before you reach an old age. Oke. Jadi yang penting itu si gembala seniornya mesti peka sama waktunya Tuhan buat si gembala senior lepasin tongkat estafet. Musimnya di mana? Itu si gembala senior mesti peka dulu di situ. Timing, waktunya dia. Nah, sehingga pada waktu sambil secara intensional dilatih ya, skillnya, dilatih cara bikin strategi. Kita nonton bagaimana dia bikin strategi. Kan kalau dilepasin nanti dia bisa nggak gitu loh. Sambil kita temenin, sambil kalau dia kurang jelas kita kasih pertanyaan, jangan kasih jawaban. Nah, kalau kita udah peka dengan timing kita ngelepasinya aman. Toh kita juga masih ada di situ untuk nemenin dia. Okay. And one of the other things, as you know, when we talk about timing, is looking at the person you're preparing. Because sometimes when we are mentoring someone, it's kind of like our children. Do we let our children grow up? Iya. Jadi seperti kenapa kok orang tua itu mesti tahu waktunya. Ya orang tua tahu ya. Dan anaknya udah bukan anak kecil lagi dari TK, sekarang udah di SD kelas 6. Terus nanti masuk SMP, tentu ada peralihan, perubahan bagaimana cara menghadapi anaknya dong. Karena udah tambah dewasa. Demikian pula dengan leaders kita yang dipersiapkan untuk akan membawa tongkat estafet kita. Kita mau serah terimakan ke mereka. Timing itu perlu. Oh udah usia segini udah bisa. Udah usia segini udah bisa. Kita bisa peka dalam hal itu. Now, two things to remember. Don't have, in other words, you can have, your expectations can be too high. In other words, you want them to be perfect and you want them to know everything that you know. Satu hal lagi sebagai gembala senior ya, jangan pengharapan kita terlalu muluk-muluk bagi penerus kita. I think what you're saying is that we cannot expect them to be in our level when we surrender the baton to them. Exactly. In other words, we expect them to be perfect. We expect them to be at our same level. And yet they have to be 20 to 25 years younger than us. So that's two impossible expectations. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa sebagai gembala senior itu menaruh pengharapan kita ketinggian bagi orang yang akan menjadi penerus kita. Kenapa? Satu, usia mereka kan mesti 20-25 tahun lebih muda dari kita. Berarti ada gap udah tuh. Berarti jam terbangnya udah pasti kalah. Nah, apakah orang yang kalah jam terbang itu tidak bisa bertumbuh? Tuhan diizinkan bekerja di orang itu juga untuk dia juga belajar mendayung, belajar membuat strategi bersama Tuhan. Dan kita tidak usah bingung ya atau parno gitu. Takut nanti kalau salah, takut kalau salah. Itu bikin penundaan jadi lama sekali. Kita juga mesti percaya dan tahu Tuhan beserta mereka. So one of the things to try to help us get this in the proper balance is to realize when we were starting our ministry 20 or 30 years ago, we were not perfect then either. Yeah, I think we were a solo fighter and we believe God called us and we can do it ourselves. Jadi sama seperti kita ya, waktu kita mulai itu kan kita juga masih 30 tahunan. Oke, nggak ada yang jadi mentor kita. Oke, dan kita juga banyak bikin kesalahan kan. Tapi sampai hari ini Tuhan beserta kita. Nah, demikian pula sekarang iman kita di dalam Tuhan terhadap orang-orang calon pemimpin kita juga mesti sama. Kita kasih kesempatan Tuhan bekerja di mereka. Dengan kata lain, oke, Pastor Naomi? In other words, that means give them a little grace, give them a little slack, give them a little opportunity to make mistakes, but grow from those mistakes, okay? Dengan kata lain, ini pewahyuannya bagus. Kasih kepada setiap orang yang ada di kolam kolam penerus-penerus itu, suksesi kita. Kasih karunia Tuhan, beri cukup kasih karunia Tuhan. Alias, di mana ada kasih karunia kita berikan, kesalahan jadi nggak berat.
Karena mereka akan belajar dari kesalahan itu, dan kesalahan itu jadi guru mereka, dan mereka mesti bisa dengan Tuhan. Tuhan pakai kesalahan itu untuk menjadi anak tangga untuk naik ke level lebih tinggi. Yeah, so one of the things I did is that I took my mentee with me. I took them on meetings, I took them into situations where they could observe and then later debrief. Ask me, why did you say this? Or why do you make that decision? What were you considering? So that they could begin to understand the thinking process of a leader in arriving at decisions or making plans. Jadi Bapak Ibu sekalian, caranya kita secara intensional melatih pemimpin kita, leaders kita, ajak mereka, menti-menti kita ikut dalam pertemuan-pertemuan strategis kita, pertemuan-pertemuan senior kita, oke? Dan pada waktu kita selesai rapat debrief, kita sengaja bertanya kepada calon-calon penerus kita. Kamu tadi perhatikan nggak? Aku kenapa ngomong begitu? Kenapa aku tanya begitu? Kalau mereka nggak biasa bertanya, ya kita kasih pertanyaan supaya mereka berpikir. Lama-lama kalau udah sering begini, mereka bebas bertanya, kenapa tadi kamu ngomong begini? Kenapa kok putusannya kayak begitu? So while they can't start at my level, they can be exposed to my level of involvement, decision making, and planning, and begin to catch how I think, because more things are caught than taught. Jadi pada waktu kita ajak calon-calon pemimpin penerusnya posisi gembala senior itu, kenapa kita ajak mereka meeting dan bawa mereka dengan sengaja? Sebab mereka mesti tahu cara berpikir saya di level saya ini. Mereka mesti terekspos. Oh, di levelnya seniornya mikirnya sedalam ini. Tapi kan nggak berarti mereka bisa sedalam itu langsung. Cuman mereka udah ngicipin cara berpikir seperti itu, sedalam itu kayak apa. Karena banyak hal itu tidak dapat dipelajari melalui dicatat, dihafalin. Banyak pelajaran ditangkep, bukan diajarin. Caught but not taught. Many things are caught. Nah, kalau nggak jalan bersama, nggak nangkep, nggak ngalami. Jadi kita mesti intensional, kita mesti tahu, berikan skillnya, kita mesti izinkan mereka berpikir strategis, ngerti cara kita berpikir kayak apa, dan izinkan mereka terekspos waktu kita bikin keputusan yang sangat besar. This is where now I want to bring back something I said the other day, and that one of our other sessions, and that is that your mentee should be at least 20 to 25 years younger than you. So I'm not talking about taking your buddies and staff that's been working with you and are close to your same age, but I'm talking about taking younger ones with you so they can go through this learning process. Nah, seperti telah disampaikan beberapa waktu yang silam dalam Bible Study ini bersama Pastor Nomi dengan topik succession planning ini. Karena menti-menti kita harus 20 sampai 25 tahun lebih muda. Berarti calon-calon penerus kita nggak mungkin orang-orang sebaya kita. Nggak mungkin orang-orang teman-teman baik kita yang seumuran sama kita. Nggak bisa. Harus jauh lebih muda supaya dia punya track untuk dia tinggal landas itu masih panjang. Jadi dia diizinkan untuk mencoba, diizinkan untuk salah, untuk nggak bisa naik terbang, nggak apa-apa. Asal mereka ada di jalur itu. Oke. Yeah, because this is where you're not wanting someone to be another carbon copy of you, because we come from a different generation. They need to be in the present now generation, but with the values, the strength, the anointing, the wisdom that came from the past. Nah, tentu dong para menti-menti kita yang 20-25 tahun lebih muda yang ada di kolom calon-calon penerus kita, mereka kan generasinya udah berbeda. Yang penting segala nilai dari pendirinya, visinya, nilainya semua tidak berubah. Tapi caranya dia
ngidupinnya tentu harus ngerti dari hikmat Tuhan bagaimana nyampein ke generasi yang baru ini. Karena generasi zamannya pendiri sama zamannya calon penerus kita praktekkan skillnya mereka dan visinya mereka, hati mereka itu udah beda. Bahasanya juga beda. Yeah, because you're not wanting someone to just administer your legacy, but you're wanting them to build on your legacy, but take it further. Jadi kita tidak mau hanya orang-orang yang bisa mengadministrasikan legacy kita, warisan kita, dan dia bisa ngatur, rapihin, dijagain. Enggak. Kita mau leader yang bisa membawa legacy kita maju ke tempat di mana Tuhan mau untuk zamannya dia. Karena Allah bekerja dengan waktu dan musim kan ya. It's coming back to timing again, isn't it? It is. Jadi kembali lagi kepada isu timing dong. Betul kan? Karena timingnya kita mesti ngerti zamannya penerus kita yang 25 tahun lebih muda, zamannya apa? Nah, beda sama zaman kita waktu kita bangun gereja kita. Because in our mind, there's never a right timing, okay? Sebab di pikiran si gembala senior nggak pernah ada waktu yang cocok. Nggak ada waktu yang tepat tuh nggak ada. Right. In other words, I want to do just one more thing, or let me do this one more thing, or let me do this one more thing. There's never a right time. Nah, si gembala senior selalu berpikir ada satu hal lagi yang perlu dilakukan, yang perlu dikerjakan. Jadi lama-lama nggak ada waktu yang tepat untuk diserah terimakan tongkat estafetnya. Karena selalu ada yang kurang yang mau ditambahin. So part of the discipline on our side is for us as pastors to pass the baton and then let go. Don't try to be a backseat driver and keep telling them what to do. They will remain a baby. They can never rise to full leadership potential. Jadi sebagai gembala senior yang betul-betul serius secara intensional merencanakan untuk adanya penyerahan tongkat estafet, Anda tidak boleh berpikir nanti kalau ada apa gitu. Jadi Anda jadi penumpang, jadi supir yang duduknya di kursi penumpang. Dan Anda terus yang ngasih tahu mesti ngapain. Nggak bisa. Nanti dia nggak bisa dengar suara Tuhan untuk melayani generasinya dia. I like that backseat driver. Well, because that keeps them stunted. Because they still have this authority figure over them. So they can't rise up because that authority figure is there preventing them from escalating. Nah, jadi problemnya nanti sama ya, kayaknya Menteri Keuangan kita ngomong banyak anak-anak Indonesia yang stunting ya. Nanti secara rohani, emosi pun calon penerus kita akan stunting semua, bantat semua. Nggak bisa bertumbuh karena selalu ada tutup botol dari seniornya yang menghalangi dia untuk berkembang. Karena ditutup sama pemimpin seniornya. There's a time whenever they must increase and we must decrease, right? Jadi ada waktu di mana benar-benar seperti Yohanes Pembaptis berkata, biarlah kita berkurang-kurang, mereka yang bertambah-tambah. Oh, they're going to increase and I'm going to decrease. What will I do? Oh, ini calon-calon menti ini akan bertambah ya, akan naik ya. Terus kitanya berkurang-kurang. Jadi kita ngapain kalau tambah kurang terus? So we talked about that in some of our earlier sessions. It means di sesi sebelumnya kita udah menyentuh area ini ya. And part of that is that we must prepare for what we're going to do after we have passed the baton, because God's gifts are still inside of us. Kita harus mempersiapkan yang senior, yang siap melepaskan tongkat estafet. Kita mesti mempersiapkan karunia-karunia panggilan Tuhan yang masih ada di dalam kita. Untuk Tuhan bawa lebih dalam lagi, lebih maju lagi. Panggilan Tuhan nggak pernah pensiun. Panggilan Tuhan tetap hidup. Dan kita persiapkan yang senior untuk masuk ke dalam panggilan yang mulia, yang utama, yang signifikan. Oke, Pastor Nomi.
we once we have this timing and we obey God on the timing, we need to now begin to think about what will we do? How will God use us after we have passed the baton? Because God's giftings are there, and if we have stayed relevant, if we have stayed in relationships, if we have come to that place of knowing and having a reputation, many doors can open for us in ministry after we pass the baton. Nah, bagi kita yang senior-senior, kita nggak pensiun loh. Karena karunia Roh Kudus dan panggilan Tuhan masih ada di dalam kita. Nah, apa yang terjadi pada waktu kita lepaskan tongkat estafet itu, kita akan terus, Tuhan akan buka undangan bagi kita. Karena panggilan itu masih hidup. Dan karunia Roh Kudus juga masih bekerja. Jadi kita jangan membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan di generasi muda kita. Pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk meneruskan. Tapi kita lihat ke depan, spend time with God. Tanya ke Tuhan, apa panggilan Tuhan bagi kita? Mau kemana Tuhan bawa kita? Jadi waktu Anda berdiam dengan tenang dengan Tuhan, mutlak setelah tongkat estafet dilepaskan. Oke, Pastor Naomi. Nothing, listen, God has put all that wisdom in you, all of that experience, all of that revelation. Now, don't let it go to the grave with you. Pass it on not just to your successor, but to other young pastors who are pastoring churches, planting churches. You can be a great resource to mentor the next generation in power, anointing, and revelation. Well, Tuhan kasih hikmat kepada kita, dari kita muda sampai sekarang. Tuhan kasih kita kemampuan, karunia Roh Kudus. Tuhan bisa tetap pakai kita bukan saja bagi penerus-penerus kita sendiri. Tetapi bagi banyak pelayanan-pelayanan di mana ada pelayanan buka-buka pos PI, buka-buka gereja yang baru. Masih ada gereja-gereja baru yang terus bertumbuhan terus. Kita yang senior bisa menjadi sumber narasumber yang luar biasa bagi banyak pemimpin-pemimpin muda yang sedang dipersiapkan Tuhan. Well, we can talk more about some of that later for your own self-preparation, because it is very important. It's very important that we prepare ourselves for the future God has for us after we are pastoring. Ya, nah nanti Pastor Naomi bisa ngomong pribadi dengan Anda di waktu yang berbeda, bagaimana mempersiapkan diri Anda setelah tongkat estafet dilepaskan. Nah, apa pelayanan yang Tuhan mau kerjakan melalui Anda dan melalui kita yang senior-senior ini. Bagaimana kita bisa maju terus, tetap memenuhi panggilan Tuhan. Itu bagaimana, walaupun usia kita sudah lebih senior. Okay? Because before we finish this session today, one other thing is, we have what I call planned succession. We work toward it. We start a plan. We develop a plan. We develop our mentees, a pool of them, many of them, and then we see who will be our successor. But what if we don't have time to execute all of that, the 10 years of developing? What happens if we can't go on a regular plan and we need an emergency plan because of something that happens to us? Nah, apa yang dibagikan saat barusan ini tuh kalau waktu kita cukup ya, punya 10 tahun, kita punya waktu untuk membangun calon-calon menti di kolam itu, kemudian kita bisa tahu siapa nih penerus kita nih. Nah, ada orang yang para senior yang waktunya tuh nggak ada 10 tahun. Sehingga dia mesti mengambil keputusan darurat, emergency plan. Nah, bagaimana caranya untuk mempersiapkan dalam status kondisi emergency plan ini? It's like having a health insurance policy. It's like having written your will for your family. What goes to the wife, what goes to the children, what will go to this and that. In other words, you need a personal will for yourself and your family before you die. The same thing is true for the church. We need an emergency plan
in case something happens to us, an unplanned accident, heart attack, or something that would quickly prevent us from being in the pulpit or from making decisions. Sama ya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kenapa mesti ada succession plan? Seperti orang tua, itu pasti mikir sebelum dia meninggal atau suatu hari aku pasti meninggal nih. Nah, jadi dia mesti bikin perencanaan darurat. Nah, bagaimana caranya, apa yang telah kumpulkan dan aku mau tinggalin ke anak-anakku. Jadi dia bikin surat wasiat. Dan dibikin surat wasiatnya itu buat siapa-siapa, isinya apa aja, apa yang mau dibagi, milik siapa, itu haknya si orang tuanya. Nah, pada waktu kita orang tua bikin surat wasiat, itu sama aja kayak gembala senior bikin perencanaan suksesi. Alright. It's like we feel like we could never have an accident. We could never have a heart attack. Somebody could never crash into our car or whatever. You know, we think we're invincible, that nothing can happen to us, and that's a false illusion. We need to prepare for the emergency, the unplanned for succession. Jadi sebagai gembala senior, memang kita nggak bisa hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa kita tuh tak kelihatan oleh si iblis, tak kelihatan oleh bahaya. Bahwa nggak mungkin ada serangan jantung. Nggak mungkin mobil kita ketabrak. Nggak mungkin ada kasus yang membahayakan atau sakit yang penyakit terminal. Jadi hidup kita akan ada terus, muda terus. Nah, ini yang membuat Anda tidak sungguh-sungguh secara intensional merencanakan emergency preparation. Persiapan untuk seandainya ada apa-apa terjadi, Anda bikin wasiatnya dulu. Ini yang menunda kita sebetulnya. Actually, statistics tell us that more churches need to have an emergency plan because more transitions happen because of an emergency than it does in a well-planned transition. Kebanyakan berdasarkan survei, ternyata perencanaan untuk penerus atau bahasanya pengganti gitu ya, itu selalu terjadinya pas udah terjadi kondisi darurat, baru dibikin. Jadi maybe the senior doesn't dare to face the fact that one day their time is over. Well, I know what I did. I'll tell you what I did. Oke, Pastor Nomi sih ngerti loh. Dia tahu apa yang dia telah kerjakan sebelum dia serah terimakan betonnya, tongkat estafetnya kepada penerusnya dia. Because I was traveling a lot and a plane can crash, a car can hit me, anything can happen. So I made an emergency plan. Pastor Nomi, dia sadar karena dia sering traveling untuk pelayanannya dia. Makanya dia mikir, apa aja kapan aja bisa terjadi loh. Pesawat saya bisa jatuh, tabrakan, mobil bisa nabrak, aku bisa ditabrak, bisa terjadi apa aja. Apalagi sering frekuensinya di udara di pesawat tinggi banget tuh. Jadi ini yang dia lakukan untuk persiapan seandainya ada apa-apa darurat terjadi. Now back in those days we didn't have Zoom, okay? But I got a camera and I had a little cassette on it and I put a camera and I recorded. I made a recording onto this little cassette tape. Zaman dulu kan belum ada Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dilakukan Pastor Nomi, dia rekam di kamera tapi yang ada tape-nya. Jadi dia rekam suaranya dia sendiri. Oke? I said, now if you're looking at this, if you're seeing me, I'm already with Jesus. Kalau saudara-saudara semua lagi nonton rekaman ini, ya artinya aku sudah bersama Yesus. And so now you're going to have to make a decision who's going to lead the church. And I know you may have your ideas, but I would like to give you my input into your choices.
Saya tahu kalian mesti memikirkan siapa yang akan ambil tempat saya. Dan saya percaya mungkin kalian di antara kalian sudah punya pilihan-pilihan. Siapa yang akan menjadi penerusnya saya yang bisa duduk di kursi saya. And then I would tell them if at this time, as you're looking at this tape, and I would if I look at my staff, I would feel like this person should be the one to step into my role and lead the church forward. Nah, sementara Anda nonton video rekaman ini, Anda bisa mulai berpikir orang-orang yang cocok yang akan membawa gereja ini semakin maju, semakin bertumbuh dan berkembang, yang cocok untuk di posisinya saya. And I said, you're probably going to need some people to come in and help lead the church through a grieving time and a readjusting time. Therefore, I suggest you call in these two apostles, and I gave them two names. I said, call them in to let them help walk the church through grieving, through restructuring, and to the installation of a new pastor. Dan sementara kalian mulai memikirkan siapa calon penerus daripada posisi gembala senior saya meninggalkan 2 nomor telepon dari 2 rasul yang saya pilih yang akan bisa menolong kalian memajukan gereja ini dan melanjutkan pelayanan saya di gereja ini dengan seksama, dengan tenang, dengan baik. And then every 2 to 3 years, I would update the tape. I would update the recording. Why? Because dynamics in the church may have changed. New circumstances may have changed, new leadership skills may have emerged, and I may keep still name the same person, or I may say, I think this person has now emerged to be the one that would be a stronger one to take you forward. Jadi mungkin orang yang pada waktu itu dipilih untuk menjadi penerus, dan dengan tuntunan daripada 2 rasul ini yang jadi penasehat demi kalian bisa bertumbuh, mungkin setelah 2-3 tahun Anda berkata kayaknya orang yang ini yang cocok jadi penerusnya, bukan yang pertama dipilih. Nah itu perlu di rekaman berikutnya saya mungkin nyampein itu juga. Now why is this important? Nah kenapa ini penting? Because it's important because if you don't give your input, then there can be chaos in the church. There can become competition, competing with one another of who they think should be the leader. And it can cause a lot of confusion and hurt, and people will leave the church. So you make several recording. Yes, I may record it now, maybe 1 or 2 years later, update it, another 2, and then keep updating it as I move through the years, mentoring. Jadi dia bisa mentoring setelah dia nggak ada, saudara-saudara. Oke. Karena rekamannya sudah dibikin lebih dari 1. Oke, jadi 1, pokoknya dia tahu lah kapan aja aku terbang-terbang begini jauh, pesawatnya jatuh bisa. Oke, mobil ketabrak bisa. Jadi dia anggap kalau ini terjadi mau diapain gerejanya. Oke. Nah, dia bikin rekaman lebih dari 1. Dan rekaman itu dibikin beda jenjang waktunya 2-3 tahun. Pasti dalam 2-3 tahun itu udah ada perkembangan bagaimana kelanjutan gerejanya tanpa dia. Jadi pementoran terus berjalan walaupun sudah almarhum gembala seniornya. Oke, sekarang udah 2-3 tahun jalan nih, bagaimana perkembangannya? Apakah ini yang betul orangnya atau ada orang yang betul-betul? Karena yang milih kan dari kolam itu sendiri kan. Nah, oh ternyata orangnya mungkin berkata kayaknya kamu deh yang cocok jadi gembala senior. Aku mau melayani, aku suka melayani, tapi kayaknya posisi ini cocoknya ada di kamu. Nah ini rekamannya akan dimainkan 2 tahun kemudian, mana yang dimainkan 3 tahun kemudian. Oke. To have
someone, some elder, some respected pastor, or some apostle that that you talk to them and they would agree. If something happened to you, they would come in and help guide the church through, as I call it, the grieving, the adjusting process until the board and the church was ready to receive a new pastor that would lead them forward. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kok dikasih 2-3 tahun jenjang waktunya? Karena kita juga sebagai senior mesti mengizinkan waktu berduka. Orang yang langsung dipilih jadi penerusnya itu Anda mesti ingat ya, dia lagi berduka kehilangan gembala senior loh. Orang yang dihormati, orang yang dia dambakan, nah itu dia mesti proses kehilangan dan kedukaannya. Sehingga pada waktu diproses itu, mereka bisa salah pilih gitu loh. Tapi semuanya tahu, mesti ada orang yang dudukin posisinya si jabatan senior itu. Kenapa? Karena gereja mesti maju. Nah, dengan nasihat dari gembala-gembala di sekitar teman daripada gembala itu, yang teman baik, yang bisa kasih masukan, nasihat, dan juga 2 rasul yang dipilih, ini yang dilakukan Pastor Nomi ya, bisa diundang, diajak ngomong lagi, bagaimana setelah 2 tahun ini, setelah lewati masa berduka, dan apakah akan ada perubahan di kesenioran dari kepemimpinan gereja itu untuk yang mampu membawa maju gereja apa tidak? Oke. Being a responsible leader, that you steward, you're a proper steward to ensure what God has given to you doesn't go into, fall into chaos and disintegrate because you did not plan well. Jadi sebagai gembala senior, Anda mesti merencanakan dengan benar apa yang perlu diserahkan, dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin leadersnya, menti-menti ini yang menjadi suksesor, supaya apa? Kenapa rekaman dibikin? Supaya nggak ada chaos, nggak ada kekacauan. Tapi semuanya tuh merasa masih dibimbing sama seniornya yang mendadak ternyata ada kecelakaan. Because succession planning can make a church or it can break a church. Sebab perencanaan suksesi bisa ngancurin gereja atau membangun gereja. That's what I call managing transitioning. To manage transition or to prepare for successful transition. So ini di slide nomor 4 kita sebut ini sebagai mengelola transisi. Jadi cara untuk transisi dapat terjadi mesti ada manajemennya. Kalau tidak, hancur, kacau. Now, why is this emergency plan so important? It's because, let's say your church is going to be in a building program, or you're going to be renovating, or you're going to buy property. In other words, transactions in the church that is going to involve a lot of money. They are embarking on that expansion because of your faith and your leadership. But if you suddenly are not there, all of those plans could collapse. That's why your board and your church would need to have that assurance. If we embark on this and something happens to you, the church is not going to suddenly fall apart and we lose all of our money and all of our assets. Kenapa kok perencanaan untuk suksesi yang kondisi darurat harus dipersiapkan? Seandainya penerus dari gembala senior yang karena ada kondisi darurat harus ada penggantinya. Seandainya karena imannya seniornya dan langkah iman yang telah dibangun selama menti-mentinya pemimpinnya ini bertumbuh sama-sama dalam keluarga Tuhan ini, udah punya iman besar dan terjadi transaksi-transaksi di mana mereka mau ekspansi gereja. Mau beli tanah atau mau beli gedung dan melibatkan banyak uang yang gede-gede. Nah, menghandle uang gede ini udah biasa karena si seniornya udah biasa lakukan itu. Nah, sekarang dia yang mau bikin. Kalau tidak ada pesan dan arahan dari gembala si seniornya, bahaya.
mereka langsung bisa, waduh, uangnya gede banget. Kita mau ngeluarin ini, nanti saldo tinggal segini, bagaimana ini? Terus mereka mundur. Nah, atau tetap nekat maju, tapi dengan resiko uang tabungan bisa hilang, dengan resiko karena nggak di-manage dengan betul, tanahnya hilang yang mau dibeli, atau bangunan yang mau dibeli, hilang. Nah, kita nggak mau ini terjadi pada penerus kita. Oke. Think about that. That's a big issue to consider. So, mari kita sebagai orang-orang senior pikirkan baik-baik, karena ini isu yang besar sekali Bapak Ibu sekalian. Because probably people are investing in that vision. They're investing in that project because of their confidence in you and your leadership in God. Karena bagaimanapun juga awalnya orang-orang itu mau invest ke pekerjaan Tuhan di gereja kita karena iman mereka di pemimpin seniornya yang mendirikan gereja itu. Karena iman pemimpin seniornya. Karena visi dari Tuhan yang ada di pemimpin seniornya itu. Nah, sekarang penerusnya bagaimana? Because if you've got business people in the church, they're going to want to know, yes, this is good, but what if? And it's the what ifs we plan for. That's what I call the emergency planning. And this is very important for the stability of the church. Untuk stabilitas gereja, penting sekali para jemaat yang pengusaha-pengusaha, mereka percaya, mereka beli itu visinya gerejanya, tahu. Tetapi mereka ada berpikir, seandainya jikalau seniornya udah gak ada lagi, nanti gimana? Apakah mereka para pengusaha ini bisa percaya si penerusnya, bisa menangani seperti seniornya? Yang namanya seandainya, kalau begini gimana, kalau ada begini gimana, itu namanya perencanaan darurat. Makanya perencanaan darurat itu terjadi gara-gara what if. Semua pertanyaan dari orang-orang business people yang kebeli sama visi yang Tuhan berikan pada kita. Namun kurang percaya sama penerusnya. So you can see this requires planning and it requires very intentional preparation. Jadi Anda lihat sendiri kan sekarang bahwa ini butuh perencanaan yang intensional dan penuh tujuan. Udah jelas tujuannya buat apa. Udah jelas intensionalnya mesti seperti apa. Kenapa? Karena semua orang yang invest di gereja Anda demi visi Anda harus dipersiapkan bahwa apa yang mereka tabur itu tidak akan disalahgunakan atau hilang. Oke. So you need to think about it. So it's in the sense that it's important to formulate this emergency plan and have it under lock and key somewhere that your board or somebody knows where it is in case something happens to you. Makanya semua badan majelis atau majelis umum gereja Anda dan juga para pemimpin Anda mesti bisa pegang kaset rekaman darurat ini. Supaya tidak ada yang berantakan menjadi kacau. Yeah, because suddenly, let's say, here's the scenario. Okay, I'm very good today. I'm doing very good. So I go out for dinner Saturday night with my family. And during the dinner, I choke or get a fishbone in my throat. And suddenly I can't talk or I may even die because I can't breathe. Now, who's going to preach tomorrow morning? Who's going to make decisions? Ya, contoh nyata. Who's going to lead the board in making decisions of finances and the administration of the church? Who's going to make that? Coba sekarang kasus seperti ini saya kasih pada Anda. This is on the last 5 minutes, okay? We're gonna give the case study like this. Kalau Anda mungkin malam minggu diajak makan sama jemaat Anda. Terus pas lagi makan Anda keselak duri ikan. Udah gitu gara-gara keselak duri ikan itu, nggak taunya Anda nggak bisa ngomong. Dan Anda mesti masuk rumah sakit. Ya, karena nggak bisa keluar, Anda nggak bisa napas bahkan, mesti ditolong. Emergency, right? Jadi coba Anda pikirkan, besok hari Minggu loh.
Siapa yang mau khotbah? Udah disiapin belum? Yeah. Kedua, kalau sampai ada apa-apa, nanti siapa yang mimpin rapat majelis, badan direksi gereja? Siapa yang akan mengarahkan kemana ini gereja mesti dibawa untuk semua visi yang udah di setengah jalan itu diselesaikan? Itu nanti siapa yang mimpin para pastor-pastor di gereja Anda? Siapa yang akan bawa firman? Firmannya apa? Setelah saya tidak bisa melakukan tugas saya karena sakit. See, we don't like to think about these things, but this is reality. This is what really can happen in life and does happen, unfortunately. And when there's no plan, then these power struggles come in and people leave the church and people become disillusioned because there's nothing to stabilize them. You gave them no stabilizer, no handles, no sense of direction from you as their leader before you suddenly disappear. So, Anda bisa dengar? Hal kayak begini gembala senior seringkali nggak mau mikir. Nggak mau ngadepin suatu hari kenyataan bisa terjadi loh. Seperti ini loh. Ya, Anda bisa sakit. Besoknya hari Minggu Anda nggak ada orang yang siap untuk khotbah loh. Karena nggak pernah disiapin. Nah, kemudian banyak gembala senior yang berpikir bahwa enggak lah, aku hidupnya nggak kayak gitu. Oke. Jangan sampai berpikir kayak gitu. Tetap emergency plan harus disiapkan. Okay? Dan perencanaan untuk apa yang mesti dilakukan, bagaimana menyampaikannya, bagaimana dijalankannya, itu secara intensional harus ada, dilatih setiap hari. Well, Pastor Naomi, we are in our last 2 minutes. Okay, just tell them in this. In other words, we need an emergency plan personally for our own life. We also need it for the church. Because if we love the church enough, we will prepare for emergency. And I'll leave you with, and then I'll leave you with the scripture. Sebagai penutup untuk Anda renungkan meditasi, kalau Anda nggak bikin perencanaan untuk pribadi Anda loh, dan Anda nggak bikin perencanaan untuk gereja Anda, perlu kita pertanyakan, Anda sungguh cinta sama gereja Anda? Orang yang sangat sungguh mencintai pasti ninggalin perencanaan. Nggak ditinggal mendadak ke dalam tidak ada gambaran sama sekali, oblivious gitu loh. Kalau Anda betul-betul mencintai jemaat Tuhan, mencintai dombanya Tuhan, semua perencanaan untuk hidup Anda pribadi sama untuk gerejanya pasti Anda bikin. Dan ayat ini akan diberikan sebagai pesan terakhir. Oke. Quickly and then I will leave you to close. James chapter 4 verses 13 to 17 says, "Listen, you who say today and tomorrow I'll go do this or do that in the city. You'll spend a year here or there carrying on and making money. Why? You do not even know what's going to happen tomorrow." Oke, sebagai pesan terakhir untuk semua para pemimpin gereja, pikirkan, renungkan, ada pesan dari Pastor Naomi berupa firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 14. Jadi sekarang, kenapa perlu bikin intentional planning? Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebetulnya yang kamu harus katakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi Anda mesti punya discerning, tahu Tuhan maunya apa. Bukan hanya Anda sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, semua leaders dari gereja yang saya pimpin, dimanapun kau berada saat ini, wah ini lagi musim liburan ya. Mungkin sambil nyetir keliling-keliling di Bali, atau di kota lain, atau kembali ke kampung halaman masing-masing.
anak-anak kembali ke rumah orang tua, mengunjungi opa oma. Apakah di pesawat, apakah di mobil, dengerin baik-baik. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 jelas. Kita mesti tanya Tuhan, perencanaan dadakan, emergency darurat yang perlu disiapkan tuh gimana? Karena apa yang kita rencanakan belum tentu Tuhan setujui. Dan kita juga nggak tahu hari ini kita rencanakan apa, besok nasib kita kayak apa. Ada kejadian apa. Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai senior-senior, Anda juga senior bagi perusahaan yang Anda pimpin. Anda juga senior bagi keluarga Anda, para kepala keluarga. Ini berlaku bagi Anda, bagi kita semua. Kita butuh perencanaan darurat yang bisa membuat gereja kita menghadapi tantangan berat di masa depan dan mungkin juga ada power struggle, rebutan kekuasaan. Pesan-pesan yang direkam ini sangat menolong dan memberi arahan. Plus teman-teman yang membantu kita untuk menjadi penasehat-penasehat bagi para pemimpin muda di gereja kita. Itu pentingnya kita punya hubungan yang sehat dengan sesama hamba Tuhan senior. Baik, semua teman-teman yang setia mendengarkan pelajaran Bible Study ini pesan bagus ya di akhir zaman ini, di akhir tahun ini. Mengakhiri 2023 untuk kita persiapkan. Ambil waktu tenang. Natal itu untuk tenang mikirin kenapa Tuhan datang ke bumi. Salah satunya untuk perencanaan gerejanya Dia yang ada di tangan Anda. So, Anda bisa kirim pertanyaan-pertanyaan yang Anda kepingin tanya secara pribadi ke Pastor Nomi. Anda bisa kontak di komen chat atau mungkin ada WhatsApp untuk sekretariat kantor gereja kami sehingga Anda bisa pertanyaan bisa private, tidak untuk umum dibaca. Dan ini pertanyaan pasti saya akan salurkan kepada Pastor Nomi dan dia dengan senang hati secara private pun kalau perlu Anda bisa telepon, Zoom call bersama dia. Nanti saya bisa bantu terjemahan sehingga kita senior-senior saling belajar. Baik, kita sudah sampai ujung acara. Tuhan berkati dan kita akan ketemu di hari Sabtu, Desember 30. Kita akan lanjutkan kembali. Tuhan berkati.